susah ya. Contohnya saya juga ya, ini juga kayak bisa dibilang beruntung ya, keberuntungan, rezeki juga bisa dibilang rezeki sih, dapat kerja atau dapat pengalaman di tambang gitu. Saya sebelumnya tuh kerjanya di mall ya, di kota ke kota, pernah di Jakarta, pernah di Semarang, pernah terakhir saya di Samarinda, Balikpapan dan Bugontan ya, itu terakhir. Jadi dari mall ke mall, jadi kerjanya di pusat kota ya. Nah ini pertama dapat tambang, awalnya juga seneng banget ya, karena memang dulunya memang pengen ditambang, cuman kok di luar ekspektasi. Yang pertama ya, jauh sekali ya kan, jauh sekali ya kan, kita udah naik pesawat, naik travel ya, saya kira udah sampai situ aja ya kan, ternyata masih diantar pakai mobil lagi, masuk ke dalam, naik kelotok lagi ya, masih masuk lagi ya kan. Pertama masuk juga kaget ya, wifi seperti ini ya kan, susah banget, makanan juga kita nggak bisa memilih ya, jadi udah nggak ada option, jadi ya mau nggak mau ya, harus kita terima ya gitu. Nah ini pengalaman saya sih seperti itu ya, jadi di awal memang untuk adaptasi awal ya dengan dunia yang baru, di pekerjaan yang baru ya memang butuh waktu yang agak lama ya, mungkin semakin kesini ya kita ambil positifnya ya, akhirnya memulai ya ada enjoy-nya gitu. Nah mungkin dari Bapak atau Mbak gimana sih ceritanya bisa masuk ke tambang ya, mungkin bisa masuk ke TSP itu gimana sih ceritanya dari Bapak ya? Kalau saya masuk di TSP ini kan sebenarnya saya bisa apply karena posisi masih kerja di perusahaan sebelumnya. Iseng-iseng di TSP ini saya dengar kan ada teman saya lama nggak reunian kayak Pak Lagar gitu, semacam nama kurang lebih sudah 12 tahunan kita ya, pengen reuni balik sama teman-teman sebenarnya. Kalau dibilang posisi enak, perusahaan saya sebelumnya mes tengah kota, jauh lah dari sini berbanding terbalik, mau makan apa aja ada ya. Tapi belum tentu perusahaan besar itu bisa bikin kita nyaman, itu yang saya rasakan secara pribadi. Ya, belum tentu perusahaan besar itu bisa bikin kita nyaman kerja, lingkungannya itu sehat menurut saya. Lebih suka area-area yang remote area, karena di remote area ini istirahat kita tercukupi, nggak banyak gangguan, nggak banyak ya bisa dibilang yang nakal-nakal, nggak banyak. Jadi jujur saya lebih suka ke remote area. Makanya saya coba gabung ke TSP karena memang di awal sudah dikasih tahu remote area jaringan susah, itu sudah biasa. Karena sebelumnya saya bisa dapat yang lebih parah lagi daripada situasi ini. Kalau saya bagus. Bagus sekali ya Pak ya, berarti banyak nilai positifnya ya Pak ya. Ada minus plus masing-masing kerja. Mungkin tapi kurang lebih hampir sama. Jangan sama-sama. Cuma ya, di Gitu. sini bedanya saya kalau masalah kerja misalkan menambah pengalaman lah ini seperti itu. Jadi di perusahaan saya sebelumnya ada yang seperti ini, dan seperti ini juga belum ada lah. Baru saya temui di sini, terus di sini juga saya menambah wawasan, semakin luas pertemanan gitu kan, pertemanan di rekan-rekan kerja gitu. Jadi semakin nambah pengetahuan lah gitu ya, seperti itu. Itu nilai positifnya saya. Terima kasih ya Pak ya. Selanjutnya dari siapa tadi namanya, Mas Isyam ya, Mas Isyam. Mungkin gimana ceritanya ya bisa masuk tambang sampai ke TSP itu gimana sih? Sebelumnya saya di Sata Indra Sejati SMPB, saya ada 2 tahun. Itu saya sudah skill up juga di sana, BWD, tapi belum sampai selesai kelasnya udah close duluan. Nah, terus saya coba-coba lamar sana sini, terus ya nyantolnya di TSP ini. Kan OL-nya buat LV lumayan juga kan di sini, ya udah. Terus saya ngajak teman saya yang ragu itu, udah akhirnya kita lolos semua di sini. Kalau kesan pertama Mas yang didapatkan? Iya, kaget kan sebelumnya di sini kan kota kan tadi yang sana. Apa pastinya enak, jalannya enak, dekat sama PT gede-gede rumah ya Pak ya. Kesini tuh pertama ya 3 hari itu rasanya pengen pulang terus itu, bener. Nah saya pengen pulang terus, sekarang udah lama-lama udah mulai adaptasinya. Luar biasa sekali ya. Selanjutnya Bapak. Kalau saya sih kurang lebih juga sama Bapak. Bukan berarti saya menyamakan. Artinya ya kita masuk ke sini juga ya keberuntungan juga sih. Kalau masalah
fasilitas apanya ya kurang lebih ya seperti yang PT-PT lain kan, kurang lebih. Kalau di sini saya cepat tidur. Jelas teman-teman. Maksimal ya? Nah, Maksimal. karena masuk sini juga ya suatu keberuntungan buat saya ya untuk menambah namanya apa namanya Ya, wawasan dan pengalaman dulu. ada lebih jauh nama itu. Begitu. Sama jauh lebih hemat juga ya Pak ya. Betul sekali, lebih hemat lagi ya. Kalau modelnya kalau kita mau belanja kan mau keluar juga jauh, mau kita keluar contohnya aja ke Benau itu kan mertua saya ada di situ, saya aja sampai ke situ aja malas saking transportasi ini agak inilah susah ya. Oke, terima kasih. Mbak Aisyah, silakan. Saya cerita saya masuk TSP ini adalah sebelumnya saya bekerja di pertambangan daerah Morowali di PT Transfer Bumi Indo Resort, karena pada saat itu saya ada rencana mau milih pada saat jadi di perusahaan itu tidak boleh mempekerjakan karena cinlok ya jadi tidak boleh bekerja di perusahaan yang sama, karena posisi pasangan saya sudah cukup lumayan settle di sana, mau tidak mau saya yang mengalah. Saya cobalah kerja di Jakarta. Saya kembali kerja di Jakarta, capek ya dengan macetnya Jakarta, belum bensinnya, belum tolnya, segala macam. Akhirnya saya coba di LinkedIn, di PTSP dan jodohnya di sini. Pengalaman pertama masuk sini ya kaget ya, karena di perusahaan sebelumnya pertambangan itu kita masuk jam 8 tepat kita baru masuk, dan pulang dan istirahat pun dari jam 11.30 sampai jam 1, jadi ada 1 jam setengah kan. Habis itu jam 4 udah selesai close gitu. Terus untuk fasilitas cukup kaget ya karena di sana saya sekamar itu 2 orang, di sini sekamar harus 4 orang gitu. Itu sih kagetnya. Tapi kalau dari segi makan, di sana ada kantin Indonesia dan kantin China. Kalau kantin Indonesia makannya lebih kurang sama. Berarti aman aja ya. Kebetulan saya di kantin Cina. Oh. Berarti ada puas lagi ya. Iya. Isi baca. Oke, makasih ya Mbak. Jadi ini kesannya mungkin bangunnya ya harus lebih pagi di sini ya. Iya, Nah, bangunnya Biar lebih lebih baik. cepat kita harus ada bangun ya. Kadang masih ngantuk-ngantuknya ya. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya apa Pak bisa dijelaskan? Kalau awal saya kemarin baru masuk dunia pertambangan mulai program dinas di Semaker kan, lalu masuk program di SP. Awalnya pas waktu program itu kan sampai berakhir baru kami pulang, baru ada panggilan buat masuk yang kemarin. Jadi soalnya kalau di SP kan tadi sudah terbiasa lah suasananya, jadi sudah tahu lah. Soalnya awal kemarin itu pas kami masuk itu kayak pengen pulang, rasa susah hilang. Tapi kalau sudah sekarang kan sudah mulai lah beradaptasi. Cuman dari lewat itu aja kami yang pas mengenal dunia pertambangan. Tadi dari program bisnis ya Pak ya. Nah, itu permadanan ya. Kalau sebelumnya Bapak di mana? Kalau sebelumnya saya kan cuma di kampung-kampung aja. Oh, di kampung-kampung. Berarti ya alhamdulillah ya Pak, rezeki Iya. ya, bisa dibilang rezeki juga. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Gondrong ya. Ada. Artis panjang ini. Kita tahu tampil ya. Panjang Sudah karena bahagia hari ini. Oke. Iya. Oke, so Princess ya? oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses saya masuk TSP itu kemarin saya sempat tidak 6 bulan, 7 bulan saya sempat tidak karena benar-benar pengen rehat. Udah malas masuk tambang. Jadi juga segitu-gitu aja gitu kan ibaratnya. Terus ternyata nih saya menemukan ibaratnya sama like you lah, yang ngajakin serius dan ternyata budgetnya udah habis. Ya udahlah saya coba ya kan, coba dari WA pertama. Saya teman tuh sempat juga kontek-kontekan sama HR dari TSP itu tahun pas ada case kejadian paramedik kabur. Sempat itu paramedik kabur baru sehari kabur, baru berapa hari kabur.
langsung saya apply ke sini, dipanggil gitu kan. Nah ternyata untuk perbandingan saya itu gini loh ibaratnya nih. Jadi ya udahlah bentar dulu lah, karena saya orang dulu tuh masih hitung-hitungan gaji ya kan. Nah pas sudah nganggur 6 bulan, cobalah let's do it lah kata orang. Terus habis itu saya coba untuk masalah tempat tinggal, perjalanan, saya pernah dapat yang lebih sakit daripada ini. Yang dimana ibarat kata perjalanan sampai 12 jam darat, terus 2 jam speed, terus naik pesawat lagi tuh pernah. Terus yang masalah sinyal saya pernah juga yang menemukan yang sinyal itu benar-benar nggak ada. Tapi di situ saya menemukan ibarat kata saya bisa merasakan namanya puncak rindu terdahsyat sama pasangan ya kan. Nah, terus habis itu masalah makanan ya ibarat kata kita tetap omnivora, memakan segalanya nggak pernah beli makanan. Terus ya ibarat kata kalau masalah bangun, saya pernah yang dapat yang kerja benar-benar bangunnya lagi pagi. Itu tepatnya di Papua Barat di Bumi. Mungkin yang sebelah tahu gitu kan. Dia pernah HR juga gitu. Nah terus untuk apa ya, untuk program kerja mungkin kayak misalkan di sini untuk pelayanan kesehatan atau FAR di sini boleh kukatakan FAR, bukan klinik atau bukan medikus, tapi FAR, first aid room, ya kan? Karena untuk standar untuk first aid masih agak sedikit minus ya mungkin program saya kalau misalkan sudah dapat wewenang bisa lah saya rombak sedikit. Nah terus bukannya ya saya dapat gelar di set lain ya itu Mr. 1000 program gitu. Ibaratnya yang paling banyak program ya saya sih. Bersingkat banyak ide ya. Banyak ide, tapi jarang realisasi ya kan karena faktor malas. Nah, terus habis gitu ya untuk perjalanan ya kurang lebih lah. Kalau bisa dibilang nggak buruk-buruk amat gitu kan, tapi tetap namanya inilah waktumu nak untuk kata ibu saya gitu kan. Dan terus juga alasan terakhir karena saya udah 9 tahun kerja tuh di labor supply. Gimana nih coba-coba melamar nih langsung under hire. Oke, itu saja sih kalau untuk positifnya ya menambah relasi, nambah wawasan, karena saudara atau keluarga tidak perlu berikat darah. Pas ya? Pas. Oke. Kalau bingung-bingung masalah tentang wellness program, ya bolehlah tanya-tanya saya nanti atau penyakit-penyakit tentang saya dan dikira. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung itu. Terakhir silent kill itu seperti apa? Oh, ini benar nih. Jadi silent kill itu aku pertama kali dengar dan menjalankan program tersebut tepat 1 tahun menjalani program silent kill itu adalah penyakit diam-diam mati. Bukan diam-diam kaya. Jadi orang diam-diam mati itu contoh penyakit gula darah, kolesterol, asam urat, tinggi darah. Diam-diam mematikan gitu. Diam-diam mematikan. Bukan diam-diam basah nih kan berbeda lagi. Jadi kalau penyakit silent kill itu kebanyakan penyakit yang itu komorbid. Nah kalau di sini aku yakin penyakit komorbid nggak terlalu. Kalau untuk program mungkin untuk 2 bulan ke depan saya akan menjalankan program Medicare. Reaksi sekat pada Benar, Medicare itu ibarat kata kita mengukur tanda-tanda vital all karyawan. Tanda-tanda vital contoh blood pressure, nadi, terus ya tanda-tanda tekanan darah, nadi, pernapasan sama tem. Itu sangat vital. Makanya kenapa kalau orang lagi cek fatigue itu dibawa tensi, bukan timbangan berat badan. Bisa jadi kita bisa mengukur tanda-tanda vital mereka, bukan vitalisme. Baik, terima kasih. Jangan terpancing. Agak paham ya. Saya kira tadi silent kill itu diam-diam meninggal gitu. Itu Pak, jadi diam-diam meninggal banyak. Jadi orang lagi kemarin kan sempat tuh dijadiin di set besar di mungkin ya di lambang helm saya. Jadi orang pun meninggal dan meninggal. Ternyata apa dia punya riwayat. Ibaratnya lebih ke peduli ke karyawan sih. Banyak aja dia. Banyak ya Pak. Itu programnya ya. Kalau programnya sih Medicare Pak yang dekat. Oke, selanjutnya ya, terima kasih Om. Pak Gondrong ya, selanjutnya. Kalau saya kurang lebih sama dengan Pak Andi, tapi bedanya saya dari program BMC. Kebetulan program BMC sama DSP ada kayak kerjasama dan dilempar di sini saya lempar gitu. Kalau untuk suasana sini ya kalau dibilang kaget ya Pak, saya pertama ya kan. Dan kebetulan banyak juga teman-teman yang senior yang jelas di sini. Jadi untuk komunikasi itu lebih terbiasa dan nyaman lah. Stefan ya, kemarin berarti temannya udah di gelombang sebelumnya ya Mas untuk trainingnya ya. Itu Mas Stefan aja. Terus terakhir ya dari silakan. Pertama saya kerja di
magang. Nah, terus ada informasi dari Jetnaker, ada untuk magang di bagian mekanik, coba ternyata lolos. Ya, terus penempatannya di ZSP untuk 6 bulan masa magang. Nah, semenjak itu kita selesai 6 bulan magang, balik ke kampung kan, sambil menunggu informasi, dan ternyata ada di kalau dari TSP untuk kembali kerja. Untuk suasana TSP ya nyaman lah untuk kita orang wilayah Muara Dewe lah. Biasa anak rimba kan? Iya, sangat rimba. Nggak heran kalau penelitian. Oke, baik, terima kasih ya, kita tadi udah banyak sharing ya. Jadi mungkin dengan cerita ya antara pengalaman dari satu orang ke orang lain ya, mungkin ya kita bisa banyak ya Pak ambil positifnya ya ternyata ya. Ternyata ya syukur alhamdulillah ya kalau misalkan memang kita merasakan banyak positifnya ya. Kalau misalkan kita dari awal ya Pak, ini kan karir baru ya, maksudnya baru masuk ke set di sini. Kalau misalkan dari awal kita udah kayak mindset banyak hal negatif ya, ini udah pikiran udah kemana-mana nih Pak ya, kabur lah mau kemana, nah ini kita menghindari hal itu Pak ya. Jadi makanya kita kalau misalkan kita nggak ada di ruangan ini sekarang, mungkin kita nggak akan tahu nih sudut pandang dari orang lain gitu, yang tahunya ya pikiran-pikiran kita sendiri ya, kayak gitu ya.